Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rahmi. Nomor induk mahasiswa 11930300081 dari kelas Hukum Tata Negara semester 2 B. Mata kuliah pengantar ilmu politik, dosen mata kuliah Bapak Lutfi Fahrurijal SSY MH. Di sini saya akan mereview materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Di sini saya akan mereview materi pertama, yaitu perkenalan dan apa arti dari fungsi dari guru dan dosen, mahasiswa dan siswa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajari, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Apa fungsi siswa dan mahasiswa? Siswa adalah peserta didik yang berada di sekolah SD, SMP, dan SMA. Sedangkan mahasiswa adalah maha, yang artinya itu tinggi. Berarti peserta didik yang tinggi akan ilmunya, wawasannya, dan segalanya, lebih dari siswa. Sedangkan fungsi dari siswa dan mahasiswa sangatlah berbeda. Dilihat dari jika siswa hanya dididik 70% dari guru dan 30% dari siswa, sedangkan mahasiswa itu 70% dari mahasiswa dan 30%-nya dari dosennya, serta mahasiswa dituntut untuk menjadi orang yang bisa mentransformasikan dari rakyat untuk ke birokrasi. Review pertemuan kedua, yaitu Bapak menerangkan tentang pengantar ilmu politik. Ilmu politik menurut Laswell, politik adalah siapa, mendapat apa, dan bagaimana. Konsep-konsep ilmu politik: negara, kekuasaan, keputusan, kebijaksanaan umum, distribusi atau alokasi. Sistem politik, ada di dalamnya terdapat komponen-komponen. Yang kedua, dia memiliki dampak kepada komponen-komponen lainnya. Sistem politiknya ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Mereview pertemuan ketiga. Alhamdulillah pertemuan ketiga saya hadir. Apakah demokrasi ideal? Menurut saya, penerapan sistem atau ideologi demokrasi untuk saat ini, khususnya Indonesia, sangatlah ideal untuk diterapkan di Republik Indonesia. Dilihat dari buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, karya Holisin M. dan Nasiwan MSI di halaman 85-88, dua kata penting dalam prinsip demokrasi. Yang pertama, persamaan mempunyai akar, yaitu persamaan politik, persamaan hukum, persamaan ekonomi, dan persamaan budaya. Yang kedua, kebebasan atau kemerdekaan,
yang mencakup kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, kebebasan dari perlakuan, bergerak, berkumpul, dan kebebasan sewenang-wenang oleh sistem politik atau hukum. Mereview pertemuan keempat. Di sini saya sepakat bahwa di setiap negara harus ada pembatasan kekuasaan. Jika tidak ada pembatasan kekuasaan, maka pemimpin-pemimpinnya akan sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaannya. Contohnya membuat peraturan dengan sewenang-wenang, membuat rakyat dijajah, dan banyak hal-hal yang buruk lainnya. Di sini saya akan mengutip tentang menurut Junluk, kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu sebagai pembuat undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu untuk menghakimi atau menghukum orang yang melanggar undang-undang. Nah, sehubungan dengan itu, Montesquieu menerangkan bahwa jika kekuasaan legislatif digabungkan dengan eksekutif, maka warga negara mengancam kebebasan kepada warga negara pada suatu badan. Hal ini berpotensi memunculkan produk legislasi undang-undang yang tirani. Sedangkan jika di Indonesia tidak ada pembatasan kekuasaan, maka banyak sekali dampak negatifnya. Di sini saya menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan harus ada di setiap negara. Review pertemuan ke-5. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak secara mendasar bahwa pada dirinya sendiri, pada dirinya masing-masing sudah ada di dalam kandungan, karena sudah menjadi dan sudah ditegaskan bahwa hak itu sudah ada di dalam kodrat manusia masing-masing, karena sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, walaupun pengertian HAM sudah dijabarkan sedemikian rupa menurut Junluk dan lain-lain, namun pelaksanaannya masih banyak pelanggaran. Begitu pula dengan di Indonesia sendiri memiliki berbagai kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah peristiwa pembantaian Rawagede tahun 1945, tragedi pembantaian massal PKI tahun 1965-1966, peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984, peristiwa Santa Cruz pada tahun 1991, dan peristiwa pada aktivis tahun 97 sampai 98, hilangnya para aktivis entah kemana dan sekarang bagaimana. Mereview pertemuan ke-6 tentang budaya politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Budaya politik menurut Almond dan Perba adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik. Nah, orientasi atau kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi 3, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Agen-agen sosialisasi politik yaitu keluarga, sekolah, peer group, media massa, pemerintah, dan partai politik. Yang ketiga, komunikasi politik atau political communication adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Pertemuan ke-7 mereview partisipasi politik dan perwakilan politik.
Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sajak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Adapun perwakilan politik, yaitu perwakilan politik ialah sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang diperuntukkan maupun mengatasnamakan pihak lain. Dengan demikian, dapat dipahami masyarakat yang telah sampai kepada tahap perkembangan yang lebih rumit merupakan motivasi untuk memanfaatkan wakil secara jelas dan terperinci. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 saya hadir dan mengikuti perkuliahan maupun daring ataupun non daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.